Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah 18 Jakarta Bapak Ahmad Saifuddin SPD, yang kami hormati Wakil Kurikulum Ibu Khairul Bariyah MPD dan Wakil Kesiswaan Ibu Ira Hairani SE, serta Dewan Guru yang dirahmati Allah dan yang saya banggakan, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 18 Jakarta yang insya Allah jadi orang sukses dunia dan akhirat. Amin. Oke, gak mungkin ya saya kultum temanya atom. Gak mungkin juga kimia hijau, karena ada Pak Joko dan Pak Aep yang lebih senior. Oke, siang ini saya ingin mengajak kita untuk merenung sejenak tentang satu hal yang penting, namun saat ini mulai terabaikan, yaitu adab terhadap guru. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 disebutkan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Dalam ayat tersebut perintah berbuat baik kepada ibu bapak menempati posisi kedua setelah perintah bertauhid kepada Allah. Artinya adab terhadap orang tua begitu penting bagi seorang anak. Kalian punya bapak dan ibu di rumah, dan di sekolah ibu bapak kalian adalah guru-guru kalian. Artinya adab terhadap guru di sekolah sama pentingnya dengan adab terhadap orang tua kalian di rumah. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari hal-hal yang mudah aja dulu, seperti memberi salam ataupun salim kepada guru-guru kalian jika memungkinkan. Misal nih ketika papasan, gak usah ngelengos. Lagi juga kan kalau udah kontak mata tuh gak enak kalau ngelengos ya. Tinggal senyum, ibu, assalamualaikum bu, salim kalau bisa. Mungkin ada yang punya wudhu kan gak bisa salim, tapi kan bukan berarti ngelengos gitu ya. Oke, jangan sampai dibeda-bedain gitu. Misalnya, ini guru yang ngajar saya nih, saya salim. Ntar gurunya udah gak ngajar kalian, gak mau salim lagi. Soalnya pernah nih ya kejadian, waktu awal-awal masuk salim rajin, tapi pas udah naik kelas, ya kelas berapa tuh kan, papasan lengos. Ya mungkin antara punya beban pikiran sama acuh tuh emang beda tipis ya. Terus contohnya apa lagi ya kalau tentang adab terhadap guru? Coba kalau yang ke ruang guru nih, jangan tok, bu ada bu ini enggak? Tahu nanya ke bu siapa, tahu yang ditanya siapa. Kan bisa ya, tok, bu assalamualaikum, ada bu Arum enggak? Gitu. Misalnya gitu ya. Atau jangan langsung to the point banget gitu. Kadang saya aja tuh bingung, dia nanya ke siapa, tapi saya yang di depan, kan mau nggak mau dijawab ya. Tapi berasa kayak temen aja gitu, padahal kan beda dong cara ngomong ke guru dengan cara ngomong ke teman sebaya. Ya, tolong dibedain. Terus apalagi contohnya, kayak kalian nih, kalau japri guru tiba-tiba aja gitu kan, bu tugas atom yang ini gimana bu? Padahal saya kagak nge-save nomornya, gak tahu ini siapa, salam juga enggak. Kan bisa ya. Assalamualaikum ibu, maaf mengganggu waktunya. Ya iyalah mengganggu orang di waktu luar. Maaf mengganggu waktunya bu, saya perkenalkan namanya, itu kan, saya Ari kelas 10-3 ingin bertanya bu, gitu loh. Jangan merasa pede banget semua guru tuh nge-save nomor kalian, enggak, belum tentu. Ya, terus
biasakan kalau ngomong ke guru tuh ada bahasa maafnya gitu. Maaf Bu mengganggu waktunya, maaf Bu izin tanya. Kenapa saya ngajarinnya begitu? Karena saya juga begitu dengan guru-guru saya, gitu ya. Nah, terus hal ini tuh adab terhadap guru bukan hanya ditekankan di dalam Al-Quran, tapi juga dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan bahwa belajarlah kamu semua dan ajarkan kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Ya, jadi kalau Al-Quran dan hadis sudah menjadi penguat, jangan lagi tuh ketemu guru melengos, ketemu guru udah pura-pura nggak lihat, ketemu guru takut sama Bu Arun udah nggak usah salim, misalnya gitu ya. Mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, kalian ini mau ASS besok ya, tidak ada yang menjamin nilai kalian itu dapat 190, 80 KKM tuh nggak ada yang jamin. Tapi saya percaya anak-anak yang adabnya bagus pasti punya ingatan tersendiri di hati gurunya. Jadi mungkin nih nilai kalian itu di bawah KKM, tapi karena ini adabnya bagus nih anaknya, ngomongnya sopan gitu, guru juga rada iba itu pasti ditambahin itu nilainya. Ini spill tips dari guru ya. Jadi kalau misalnya kalian adabnya bagus, guru juga nggak sayang-sayang nambahin nilai, gitu ya. Oke, jadi anak-anak, marilah kita tanamkan ke dalam hati bahwa adab dulu baru ilmu. Karena percuma kalian pintar tapi nggak punya adab, kalian hanya akan menjadi manusia yang sombong dan angkuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah agar kita menjadi manusia yang beradab, yang ilmunya bermanfaat dan selalu mendapat ridho dari guru-guru kita. Baik, saya cukupkan untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.